Salam sejahteraan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak Ibu memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. Di sini kita akan membahas Bapak Ibu dan mengetahui beredar isu-isu pesangon Rp 1 miliar untuk PNS pensiun. Jadi ini faktanya Bapak Ibu yang sebenarnya dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau mau tahu infonya Bapak Ibu, ayo simak videonya hingga akhir. Melintas ID.com, isu-isu tentang pesangon Rp 1 miliar untuk para pensiunan aparatur sipil negara ASN yang viral pada bulan Juni tahun 2025 telah menimbulkan kehebohan Bapak Ibu luar biasa di masyarakat. Nah, jadi ada beberapa banyak warganet bertanya-tanya mengapa benarkah semua ASN yang pensiun yang akan mendapatkan uang pesangon sebesar itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi berikutnya. Jadi Bapak Ibu, faktanya yang di balik layar dan viralnya informasi yang tersebut perlu diluruskan bahwa agar Bapak Ibu tidak menimbulkan dan salah paham di kalangan ASN dan masyarakat umum. Jadi kabar ini pertama kali mencuat melalui unggahan-unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan-kebijakan baru soal pesangon ASN. Bahkan pesangon yang memasukkan dalam dokumen edisi pemutakhiran Bapak Ibu, Kementerian merencanakan bahwa dan memberikan uangan pada tahun 2025. Jadi jawabannya Bapak Ibu yang adalah tidak semua ASN yang akan mendapatkan pesangon sebesar 1 miliar. Informasi ini perlu diklarifikasi berdasarkan sumber resmi bahwa sudah memiliki keputusan dalam mengambil informasi yang terkait atau isu-isu bahwa Kementerian Keuangan, Kemenkeu, dan lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun ASN. Menurut penjelasan dari Kementerian Keuangan Bapak Ibu, jumlah manfaat yang diterima oleh pensiunan ASN sangat bergantung pada 3 faktor utama yang kita ketahui Bapak Ibu, yaitu 1. Golongan dan pangkat terakhir. 2. Lama masa kerja jabatan. 2. Lama masa kerja. 3. Jabatan fungsional atau struktural terakhir. Misalnya, ASN dengan golongan 3A dan masa kerja 20 tahun rata-rata hanya menerima total pensiunan antara 200 juta hingga 300 juta. Jadi, beberapa sementara itu, ASN dengan golongan tinggi seperti PC atau 4D yang menjabat sebagai kepala dinas atau setingkat serta memiliki masa kerja di atas 30 tahun dapat mendekati angka Rp 1 miliar Bapak Ibu. Namun, penting dicatat bahwa angka Rp 1 miliar bukanlah pesangon murni, melainkan akumulasi dari beberapa komponen manfaat pensiun yang diterima oleh ASN. Ada beberapa komponen-komponen tersebut yang meliputi pada saat informasi ini Bapak Ibu yang selalu kita ketahui, yaitu 1. Tabungan hari tua THT. 2. Uang pensiun bulanan hingga usia tertentu. 3. Tunjangan keluarga dan jabatan. 4. Rapelan bila ada kenaikan gaji pokok menjelang pensiun. Sebagai contoh, untuk seseorang ASN golongan 4C dengan masa kerja 35 tahun dan jabatan kepala dinas
Berikutnya adalah simulasi manfaat yang diterima, yaitu 1. THT sekitar 250 juta. 2. Rapelan gaji RP 0 hingga 20 juta, tergantung kondisinya Bapak Ibu. Jadi 3. Tunjangan akhir 100 juta lebih dari situ. 4. Total pensiun bulanan hingga usia 75 tahun sekitar 600 juta. Jadi jika seluruh komponen itu Bapak Ibu yang dikomunikasikan memang bisa mencapai Rp 99 juta, bahkan menembus angka Rp 1 miliar. Tetapi ada syaratnya Bapak Ibu, hanya dalam skenario ideal dan untuk ASN dengan posisi serta masa kerja yang sangat tinggi. Di sisi lain Bapak Ibu, ASN yang pensiun dari golongan lebih rendah, masa kerja lebih singkat dan tidak memiliki jabatan struktural, tentu tidak akan mendapatkan jumlah sebesar itu Bapak Ibu yang kita ingatkan. Nah, jadi oleh karena itu, isu-isu bahwa semua ASN akan menerima Rp 1 miliar saat pensiun adalah tidak benar dan menyesatkan jika tidak dijelaskan secara lengkap. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa istilah pesangon kurang tepat digunakan dalam konteks ASN. Di dalam sistem kepegawaian negara, tidak dikenal istilah pesangon seperti di sektor swasta. Yang benar adalah ASN menerima THT, uang pensiun bulanan, dan tunjangan lainnya Bapak Ibu. Sementara itu Bapak Ibu, istilah pesangon lebih lazim digunakan dalam konteks tertentu bahwa di dalam itu ada pemutusan hubungan kerja hubungan kerja PHK. Jadi di sektor non pemerintahan, regulasi mengenai manfaat pensiun ASN sendiri belum mengalami perubahan signifikan, dan kebijakan mengenai akumulasi Rp 1 miliar belum secara resmi disahkan. Saat ini wacana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dituangkan dalam regulasi pemerintah. Hal ini telah ditegaskan bahwa dalam berbagai pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan demi keuangan tertentu. Demikianlah informasi dari channel Adil Infosial Bapak Ibu yang selalu membagikan informasi seputar informasi edukasi dan informasi terpercaya. Jadi harus mencari sumber informasi terpercaya seperti Kementerian Keuangan harus menjadi rujukan Bapak Ibu utama, bukan sekadar unggahan viral di media sosial yang belum tentu akurat. Nah, jadi apakah semua pensiunan ASN akan menerima uang pensiun hingga Rp 1 miliar? Nah, faktanya tidak semua Bapak Ibu. Jumlah tersebut hanyalah bisa dicapai oleh segelintir ASN dengan jabatan tinggi dan masa kerja yang sangat-sangat panjang Bapak Ibu. Serta berdasarkan akumulasi ini dari beberapa faktor atau komponen tunjangan, bukan murni pesangon. Jadi hanya sebagian murni dalam tunjangan tersebut. Nah, semoga informasi ini Bapak Ibu bisa menjadi klarifikasi yang mencerahkan agar masyarakat tidak mudah terpercaya pada kabar yang beredar tanpa data valid. Nah, demikianlah informasi yang saya bagikan Bapak Ibu yang mengenai gaji pensiun pesangon 1 miliar. Semoga Bapak Ibu mempersiapkan dan mengetahui apa saja informasi tersebut.